Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum. Kita tiba di hari Jumat lagi di bulan Mei, 17 Mei 2024. Seperti biasa, setiap hari Jumat Erlangga Forum selalu hadir menyapa Anda tepatnya di jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Masih bulan Mei, masih panjang menuju 2025. Pastinya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, banyak hal juga yang bisa kita rencanakan untuk mengisi tahun 2024. Salah satunya jika Anda ingin bergabung bersama kami di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Sore hari ini, sahabat Jawa Timur, Erlangga Forum, tepatnya di edisi ke-179, mengangkat tema yang cukup unik dan mungkin untuk sebagian orang tema yang akan diangkat di sore hari ini tema-tema yang tidak biasa terdengar di telinga kita dan hampir tidak pernah kita bahas di Erlangga Forum, yaitu the role of forensics in revealing the mystery of a case. Jadi kita akan belajar tentang apa sih itu forensik, kemudian apa sih itu mystery case gitu. Kalau di Indonesia, mystery case itu biasanya akan identik dengan hal-hal yang berbau klinik, hantu, klinik-klinik gitu ya. Ada hantu, kemudian hal-hal yang gaib, santet dan lain sebagainya. Apakah mystery case cases yang akan disampaikan oleh narasumber sore hari ini, hal-hal yang seperti itu, apa hubungannya kemudian mystery case dengan forensik? Dan apa hubungannya juga dengan sekolah pasca sarjana? Apakah ada yang ditawarkan dan lain sebagainya? Nah, sore hari ini dengan tema yang luar biasa, The Role of Forensics in Revealing the Mystery of a Case, dengan narasumber Erlangga Forum sore hari ini ada Dr. Swikar Lama. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Behavioral Forensics di National Forensic Science University coming from India, dan juga ada Dr. Ahmad Yudianto, Dr. SPF MKes SH, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik, yang beliau masih dalam perjalanan akan segera bergabung bersama kami sore hari ini. Sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum sore hari ini juga akan disiarkan serentak di beberapa LPPL di Jawa Timur. Di antaranya Anda bisa bergabung bersama kami di Suara Madiun Kota Madiun, RGR Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Mahardika Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Persada Blitar Kabupaten Blitar, Suara Lamongan Kabupaten Lamongan, dan Klasik Radio Malang. Sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, inilah Erlangga Forum sore hari, The Role of Forensic in Revealing the Mystery of a Case. Sahabat Jawa Timur, kalau kita mendengar India, mungkin yang ada di kepala kita beberapa film yang ada di zaman saya ya. Nampaknya seperti Shah Rukh Khan, Kuch Kuch Hota Hai dan lain sebagainya. Ini kami sedang membawa KW-nya begitu ya. KW-nya dari Shah Rukh Khan yang lebih berbobot secara education dan juga secara knowledge, terutama di bidang forensik. Beliau eh, merupakan salah satu dosen yang pakarnya ada di bidang forensik. So, saya akan menyapa. Nah, karena beliau tidak bisa berbahasa Indonesia, maka saya akan menyapa beliau dengan bahasa Inggris. Nanti saya akan membantu sahabat Jawa Timur karena tidak bisa ada translate di bawah sini gitu ya. Jadi saya akan berusaha mentranslatekan sebaik mungkin yang saya bisa untuk sahabat Jawa Timur sore hari ini. So, have a good day. Good day, Mr. Swikar. So, I'm sorry. Yeah. How are you today, Mr. Swikar? Good, selamat sore. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Selamat sore saja. Do you prefer using mic or table mic? Fine, anything is fine. Okay, so you can say hi to our audience with Sahabat Jawa Timur. Hello, selamat sore. Our audience called Sahabat Jawa Timur, and our podcast is called Erlangga Forum. So you can say hi to them. Selamat sore sahabat Jawa Timur. Oh, namaste. In India, Call it namaste. we call it namaste. Jadi di India, sahabat Jawa Timur, hai atau halo itu diterjemahkannya adalah namaste, begitu. Namaste. Kalau sarukan ya halo-halo aja gitu, kayaknya hai halo gitu, nggak namaste gitu. Do you know sarukan, Mr. Speaker? Yeah. Is You know, yeah, is he still famous in India? yeah, he is. Yeah. He is still famous. Oh, how old? He's more than 50 years old. Oh, really? Yeah, in Indonesia, Sarukan is famous too. More than the president. Sarukan more Yeah, famous than president. So
Today we're gonna talk about the forensic science and mystery of case, especially. But before we talk about the forensics and mystery of case, let me let you introduce to our audience what's the meaning of mystery cases. Is have a connection with black magic or something like that? Okay. When I was going through like mystery cases, it generally means unsolved cases as well as something linked with black magic or maybe with ghosts and all that kind of. Because even in India, in most developing countries, I don't know about Indonesia, but developing countries, including India, we have a lot of superstitions about human sacrifices, about black magic, and all that. Um, Generally percolates to crimes. It leads to crimes. In some cases, it also leads to witch hunting. Like some of the women are considered to be witches, and then they are killed by the community people and all that. So all these are included as mystery cases. Also, that was what is my explanation here. Oke, jadi sahabat, let me explain in bahasa to our audience. Jadi sahabat Jawa Timur, jadi mystery case itu bukan hanya berhubungan dengan black magic saja, tetapi lebih kepada tentang kemanusiaan, misalnya tentang pembunuhan, misalnya juga tentang kekerasan dan lain sebagainya, yang ternyata tidak bisa terungkapkan hanya dengan uh, penghakiman atau penyelesaian yang casual yang biasa, tetapi memang membutuhkan hal-hal yang lebih detail untuk menentukan siapa pelaku dan juga korban. So what the uses of forensic to ordinary people is that ordinary people have to learn about forensic. I don't think so. They need to know about forensics in details, but yeah, everyone should have a general idea about what forensics is, what DNA analysis, what fingerprints, ballistics is about. Like that could be taught in colleges, and unless until scientific reasons are brought about, many a times, even in some murders, it is believed like it is caused by a superstitious force or a ghost. So to counter those kind of beliefs or to counter those things, I think a scientific attitude or scientific temper needs to be built in people. So that's a basic idea should be brought about amongst the people, not a very in-depth knowledge, but yes, a basic knowledge should be there. Yeah, surface. Oke, jadi sahabat Jawa Timur, ilmu forensik ini, forensic science ini penting untuk dipelajari karena kita mengarah ke arah yang globalisasi di mana semuanya secara random ada di sekitar kita. Jadi kita bisa tidak harus mendalam, deep, tidak terlalu dalam untuk mempelajari, tapi kita bisa belajar di awal-awalnya saja. Dan ini nampaknya memang penting untuk masyarakat-masyarakat yang ingin menyelesaikan beberapa perkara yang nampaknya memang sepertinya banyak di Indonesia perkara-perkara yang bisa dikategorikan sebagai mystery cases tadi ya. Mungkin kalau kita masih teringat beberapa kasus pada tokoh-tokoh ternama seperti Munir dan juga ada tokoh feminis perempuan, kemudian hilangnya tokoh-tokoh politik di zamannya. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu mystery case yang akan diselesaikan melalui ilmu forensik karena ilmu forensik ini berdasarkan survei penjelasan yang sederhana tadi, ilmu forensik kita bisa mengetahui pelaku bukan hanya berdasarkan rentetan peristiwanya saja, tapi kita juga nanti dari sidik jarinya, kemudian bahkan dari jenis tulisannya, dan juga dari hal-hal yang nampaknya tidak ada di pikiran kita sebelumnya. Jadi ilmu forensik ini boleh dan bisa atau bahkan kata beliau wajib dipelajari untuk kita-kita yang nampaknya as ordinary people atau orang-orang yang memang tidak ekspektasi atau tidak berada di wilayah-wilayah tersebut. So, Mr. Swikar, did I spell good in your name? Yeah, Mr. Swikar. Yeah, Mr. Swikar. I think Swikar, but W. Yeah, Swikar. Accept in Hindi. Like Oh, accept. to accept. Oke, Mrs. Swikar is mean do accept. Jadi artinya namanya beliau adalah
nerimo ing pandum gitu ya, menerima segala sesuatunya. Itu arti namanya beliau. Sahabat Jawa Timur, jika Anda mempunyai pertanyaan terkait dengan ilmu forensik dan juga tentang mystery of case ini, Anda bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar ya, baik yang bergabung melalui Zoom, bergabung melalui YouTube, dan juga yang bergabung melalui kanal-kanal radio di LPPL di Jawa Timur. Saya kembali menyapa, mungkin ada yang baru bergabung sore hari ini, Suara Madiun, RGR Tulungagung, Praja Akasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Persada Blitar, Suara Lamongan, dan Klasik Radio Malang. Bagaimana kalau kita membicarakan terkait dengan forensik ini, nampaknya berat sekali ya sore-sore ya, harusnya minum teh sambil makan kue, tapi kita bicara mystery of case atau problem hal-hal yang nampaknya nampaknya sulit sekali diselesaikan, tapi ada forensik yang mau menyelesaikan. So how do you see the role of forensic science in solving mystery case? Uh, yes. So in mystery cases, especially in human sacrifices, and also I would like to take the reference of a very infamous case. It's actually a case of, you can say, abetment of murder or murder as well. So there was this Burari murder case where 11 people were found hanging, 10 were found hanging, and the eldest grandmother was strangulated on her bed. So, and their hands were tied, their mouths were covered with duct tapes, and their ears were also plugged with cotton. So, and their eyes was also like, and they were found hanging 11. And earlier, everyone suspected that it was murder because the hands were tied and all that. So when the forensic analysis was done, they found the documents of diaries and letters written by them, and it pointed out to a thing that the eldest son in that family was actually kind of hallucinating, or he had superstition that his father who had passed away was coming in his dreams and asking to do certain kind of rituals so that their family could come out of some poverty, or not poverty exactly, but out of financial crisis. They were not that poor, they were quite a middle class family. But then when the police entered and discovered there were 11 people, 10 people hanging, and one of the grandmother was lying on the bed. And when they analyzed the documents, the diaries, and everything, they found that there was the eldest son, Lalit, had written that my father comes in my dreams and tells me to do these rituals and all that. And they found some stools, 5 stools out there, and they were looking at this crime scene and all that. And later, but when they did the analysis, they found that not all of them had died at the same time. There were some fingerprints on the ropes also, and they found that the people they died in like groups of three, like three members and three members, like that. So, and it was ultimately found Lalit was the person who instigated or convinced all of them to do this, like tie the thing. And in the diary also it was written that we will later untie the hands. They believe that they will again come back to life after getting hanged and going to death. After coming from the death, they will be alive, but nothing like that happened. And ultimately all the 11 bodies were discovered and all that. So it was a case of superstition, but somehow the forensic science was able to solve the mystery that it was not a case of some ghost, because some people were believing either it is murder or some ghost or a spirit asked them to do this and all that. But ultimately, forensic science proved that they did it on their own, but they were instigated by the elder son, Lalit. And those family members, they were children, they were middle aged people, and all this. So all of them died because of superstition. But the forensic science evidence pointed out that it was because of these superstitious beliefs and the hallucinations or dreams which the person, the Lalit, was having. They could ultimately solve the case in that particular thing. Okay, so the problem have connection with psychology? Yeah, it's a kind of psychology, you can say, because the person was believing that this is the truth. He was believing that the dreams are the reality, and he should somehow conduct all these rituals of hanging themselves and then coming back to life so that all the problems of their family would get solved and all. Okay, so how that problem could be a criminal, not a mental health? It's like you can't, the line between criminal and mental health, it is like, because initially in India, the committing of suicide was considered to be a crime, but later, because of psychologists and all, the psychological angle came in the picture, and they said that when a person is committing suicide,
he must be suffering from either depression or from some other problem, like it could be economic problem or some psychological problem, or maybe some stress, or maybe because the person has been embarrassed or something like that. So then they consider that no, suicide should not be a crime. Instead, these people should be treated as victims, or they should be given counseling and treatment and medical treatment. But abetment of suicide is still a crime. Like if I instigate you to commit suicide, that would be a crime. So in this particular case, because Lalit instigated all of them, he was a kind of a criminal. But so that is why it's like it's blurred. The picture is like between crime as well as mental problem, because he was hallucinating at the same time. Okay, so let me translate to our audience. Jadi sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, di beberapa kasus ya yang mengaitkan halusinasi, misalnya kita pernah ada kasus di Indonesia ketika ada perintah untuk membunuh anaknya. Dulu ini sempat terkenal di Indonesia gitu ya, untuk membunuh anaknya atau mungkin menggantung diri atau berkorban sebagai tumbal dan sebagainya. Ketika ada orang yang sudah mati datang ke mimpi kita, kemudian memberikan semacam order atau perintah gitu ke yang sebagai pelaku tersebut untuk melakukan hal tersebut, itu yang kemudian bisa kemudian disebut sebagai mystery cases atau problem yang berbau misteri itu tadi. Dan hal-hal tersebut ternyata bisa diselesaikan secara ilmiah, secara sains, bisa dibuktikan secara sains, mulai dari ditemukannya fingerprint atau cap jempol, kemudian modus pembunuhannya ternyata bisa jadi ekonomi, bisa jadi kesehatan mental, bisa juga banyak hal yang melatar belakangi. Bahkan Kak beliau menyampaikan bahwa di India bunuh diri itu menjadi salah satu crime atau kriminal juga di sana. Kalau kita di sini bisa bunuh diri ya bagian dari keputusasaan, tapi di sana di India itu dibahas sebagai sebuah kriminal yang harus mereka selesaikan untuk menemukan siapa viktimnya, siapa korbannya, dan siapa pelaku atau predatornya. And then how to different between the victim and perpetrator when you have like suicide cases? Yes, in suicide cases, as I told you, now the law has changed, and a person who is attempting suicide, if that person is found to be attempting suicide, then that person will not be considered as a criminal now. The person will be treated as a victim or a patient. So the person will be provided counseling, because we were earlier following the British laws, and those British laws have now become redundant. So things have changed. In fact, now we are going to come up with the three new laws. The Indian Penal Code and all are going to be replaced by the new laws. So it is with times, the perspective is changing, that a person who is attempting suicide should not be treated as a criminal, but rather as a patient or a victim. So that's how things are changing. The perspective is changing with the modern times. Okay, you're so good explain about forensic and mystery cases, and I think I rather confused to choose term in Indonesia. In English, maybe that term is ideal, but in Indonesia, I don't have any term to explain your means. So let me explain as well as I know. Jadi sahabat Jawa Timur, ketika menentukan antara victim, korban dan juga pelaku itu penetapannya, kalau di Indonesia masih ada adat-adat yang berlaku ketika bunuh diri begitu ya. Penetapan pelakunya, penetapan korbannya itu akan semudah ketika korbannya sudah terbukti bunuh diri, tidak ada sidik jari dan lain sebagainya. Oh ya, berarti dia benar-benar korban dan pelaku bunuh diri. Sedangkan di sana di India bisa jadi tidak seperti itu gitu. Bisa jadi itu memang sengaja dibuat, jadi suicide atau bunuh diri itu sengaja dibuat untuk menutupi jejak pembunuhan atau kriminal yang dilakukan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya antara hukum-hukum yang ada gitu, bahwa ketika ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dijelaskan atau tidak ada bukti-bukti yang bisa membuktikan atau menjelaskan ini orang kenapa bunuh diri, misalnya ini beneran bunuh diri atau apakah orang ini eh,
terbunuh atau misalnya orang ini membunuh dirinya sendiri atau orang ini dibunuh rame-rame itu pembuktiannya itu bagaimana bagaimana caranya dan sebagainya. Kalau di Indonesia kasusnya kalau mengangkat kasus polisi yang dulu pernah famous ya, saya tidak akan menyebut profil atau mereknya begitu ya. Tapi dulu kita pernah, kalau pernah ingat dulu pernah ada problem di Indonesia ketika pembunuhan polisi X begitu ya, tidak tiba-tiba mati gitu ya, meninggal maksudnya tiba-tiba meninggal. Kemudian ternyata setelah diselidiki akhirnya ketahuan dalangnya pembunuhnya memang pelakunya atau yang melakukan eh pembunuhan tersebut memang bukan si X begitu, tapi ternyata pelaku utamanya adalah si X. Nah, bisa jadi mystery of cases yang dimaksudkan itu kurang lebih seperti itu ketika ada kejadian yang mengakibat atau menyebabkan ada korban yang meninggal dunia, maka hal tersebut bisa diselesaikan secara forensik dan ilmu forensik ini sahabat Jawa Timur ditawarkan di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Mungkin sahabat Jawa Timur ingin tertarik juga. Oh, ternyata bisa ya hal-hal yang ada kaitannya dengan kalau Mr. Swicker tadi bilangnya like black magic gitu. Kalau di kita mungkin terkait dengan hal-hal yang suprasional gitu ya, hal-hal yang tidak bisa kita nalar, yang tidak ada, yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita buktikan, ternyata bisa dibuktikan melalui ilmu forensik. Nah, itu ditawarkan di SPS. Silahkan bergabung bersama kami. Sekaligus nanti menunggu dari KPS-nya ya, KPS-nya yang akan koordinator program studi Magister Ilmu Forensik yang akan segera bergabung bersama kami, Dr. Ahmad Yudianto, Dr. SPF MKes SH. Sahabat Jawa Timur, Anda yang ingin bertanya lebih jauh ya terkait forensik dan juga apa sih mystery of case dan bagaimana sih cara kerja di forensik, ilmu forensik itu khususnya mungkin di desa-desa. Banyak sekali kasus-kasus di desa ketika merebutkan tanah satu sama lain tuh ada perebutan tanah. Nah, itu bisa terus tiba-tiba ada kan di beberapa wilayah di Indonesia ketika ketika ada perebutan tanah, kemudian tiba-tiba si pemilik tanah tiba-tiba ada cerita lain dan sebagainya. Nah, itu bisa mungkin bisa salah satu jalannya adalah melalui ilmu forensik. So, Mr. Speaker, are there any specific cases where the conflict between forensics needs and a local tradition is a barrier to solving the case? Yes, if I were to talk about local traditions before I talk about autopsy or postmortem, yeah, it's relating to the dead bodies and all that, and also like in India, also in one particular state in Rajasthan, and the place called Mount Abu or Abu Road near that, there are some tribals, and out there, like if a dead body is found in someone's property, they do not allow them to remove the dead body from that place unless the owner of that particular place gives some compensation to the victims and all that. And sometimes it becomes a problem when the police want the postmortem of the body or to do the postmortem or the autopsy of the body. So they will not allow that because it is their tradition and all that and all that. So it does happen, and also in even in Hinduism and in other religion also, like defiling the body is a problem, but now people are slowly getting educated, so it's not much of a problem in the main cities and all that. Maybe in the rural places and all, it is there are some conflicts regarding the forensic science and the tradition and all that. Oke, let me explain to them. Jadi sahabat Jawa Timur ternyata juga mereka dalam hukumnya ternyata sama seperti kita ya, hampir kurang lebih sama ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan local wisdom, itu penyelesaiannya ternyata memang harus melalui local wisdom juga. Tidak bisa kemudian hukum masuk secara tiba-tiba. Misalnya ketika ada yang perebutan tanah, kemudian ada yang meninggal, kemudian pihak hukum atau kepolisian minta untuk otopsi, ternyata pihak keluarganya tidak mau untuk diotopsi karena ada kepercayaan misalnya nggak boleh diotopsi tubuh harus utuh ketika masuk ini karena mungkin moksa atau juga mungkin di agama Islam lain sebagainya dan lain sebagainya begitu sehingga local wisdom berperan di situ dan akhirnya permasalahan tidak menemukan apa solving atau solusi akhir karena keterbatasan atau berbenturan
dengan local wisdom yang ada. Tetapi ketika keluarganya mengizinkan karena ingin menemukan ini problemnya apa sih, ini salahnya apa sih, dan ini kemudian yang pelakunya siapa, bukan untuk dendam, tetapi untuk menyelesaikan agar tidak terjadi, maka keluarga akan merelakan untuk diotopsi ke si korban tersebut. Nah, sahabat Jawa Timur, kita sudah berbicara ngobrol tentang case atau mystery cases dan juga bagaimana sih ilmu forensik ini bekerja ketika menghadapi problem-problem atau case permasalahan-permasalahan yang ada secara universal. Nah, tapi sahabat Jawa Timur pasti penasaran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan forensic science. So let's start by understanding what forensic is. So please explain to us what forensic is. Well, if I would explain in simple terms, the application of science in the legal system or the criminal justice system is known as forensic science. It could start from the investigation as well as its application in the trials where the experts are called as expert evidences or expert testimony to give in the court. So it includes from the investigation to the trial, everything which is, and also determining whether the person is capable of being punished or being competent to appear in the court. Forensic psychology also talks about that. So even in the prisons and all that, or they're sent to the mental hospital, depending on the mental condition of that person. So forensic science is not only a simple one discipline, it's very multidisciplinary. It is composed of forensic chemistry, forensic physics, like toxicology, serology. Like toxicology deals with poisons and drugs, ballistics deals with weapons, bullets, wounds and all that. And then we have forensic medicine, which deals with autopsy and post-mortem and all that. So we have what you call serology, which deals with blood, semen, saliva, and all other bodily fluids. And we have others like entomology, which deals with insects. We have forensic psychology, which deals with the mental state of a person, and also like whether the person is telling lies or whether the person is telling the truth. To find out all that, since I come from the school of behavioral forensics, we deal more with that of the forensic psychology, like the lie detection machine and all that. Oke, sure. Jadi ilmu forensik ini kompleks sekali, mulai dari psikologi iya, hukum iya, kemudian bahasa juga iya, kebiasaan behaviorism juga iya. Jadi keilmuan ini kompleks yang pada intinya ingin menemukan runtutan dari sebuah peristiwa untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku, kapan meninggalnya, bukan ketentuan pelaku, ketentuan waktu maksudnya, ketentuan waktu mulai dari kapan, misalnya dalam pembunuhan kapan ini terbunuhnya, kemudian terbunuhnya kenapa, apa penyebabnya. Ilmu forensik kurang lebih akan berkutat di situ. Nanti akan lebih jelasnya. Kami sedang menunggu Prof. Yudi, Pak Yudi untuk bergabung bersama kami. Nah, beliau pasti akan bisa menjelaskan dengan term atau istilah yang lebih mudah dipahami gitu ya, karena Mr. Swikar cannot speak in bahasa, tidak bisa berbahasa Indonesia, dan saya menemukan padanan bahasanya juga sedikit bingung gitu ya. Kalau Jawa ini ngono paham gitu, sahabat Jawa Timur, tapi kalau bahasa Indonesia rada bingung gitu. Baik, so is there any job opportunities when I learn forensic science? Like a what, maybe? Opportunities. Yeah, job opportunities. Career opportunities. Yes, with the advent of technology and becoming given more importance in the legal system, because nowadays the courts and the judges are also skeptical while talking about the what do you call witness testimony, because people are asked to give statements on oath, but now it's not reliable, because there was a murder case, Jessica Lal murder case, where a waitress was killed in front of hundreds of people. There was a party, and the son of a politician just shot a blank point on her forehead because she refused to serve drinks after a particular time. Yeah. And there many people were there, but they all changed their statement. They were straight away lying that we were not there at that party. We had already left the party and all that. But and even in those cases, like when we look at forensic science, because they could trace out that the bullet which was fired from his gun was the bullet which was used to shoot that particular waitress. So in those cases, forensic science are very useful. So even now,
forensic science is being given a lot of importance by the government of India. Like for example, our university, National Forensic Science University, it comes under the Ministry of Home Affairs, like which is like which looks after all the law enforcement agencies and all that. So now even the faculty members of a university are considered as scientists or expert evidence. They can go to the court and provide expert evidence. So like we have different campuses all across India and also in Uganda and all that. So what happens is like career opportunities in the case of maybe we have forensic science labs. We have like around 6 to 7 central forensic science laboratories which come under the government of India, and then we have each province or state has its own laboratory. Like for example, Rajasthan Forensic Science Laboratory, Gujarat Forensic Science Laboratory. So out there are several opportunities like junior scientific officer, senior scientific officer, and then later maybe assistant director, director, and all that. So that is there. But apart from that, now we have private labs also, like Truth Labs and other labs are there which investigate these kind of cases. And also the corporates, the offices, if they are looking into fraud investigation, so through document analysis or handwriting analysis, they can be. So there are opportunities both in the government as well as private sector. Okay, not only in law. Yeah, but as well as in corporate also, there is some kind of. Jadi kalau sahabat Jawa Timur, kalau di India itu ketika belajar forensik, kesempatan bekerjanya sangat besar sekali karena mereka konsentrasinya memang di pemecahan masalah gitu ya. Kalau saya nggak bisa bilang itu hukum gitu karena beliau menyebutkannya tentang pemecahan masalah, misalnya menjadi pegawai di laboratorium, kemudian menjadi di pemerintahan yang di bidang-bidang khususnya di bidang hukum juga, dan pemecahan masalah bukan hanya masalah kemanusiaan tapi juga masalah perebutan tanah kata dia, dan juga ada perebutan semacam hak teritori gitu. Kalau di sana mungkin karena adatnya tinggi, jadi ada hak teritori antara si A dan si B dan lain sebagainya. Ya, baik, itu sekilas sahabat Jawa Timur terkait dengan ilmu forensik. Nanti sahabat Jawa Timur tentunya karena tadi baru sekilas ya, nanti kalau banyak kan jadinya 3 SKS. Nah, kalau 38 SKS jadinya harus join ilmu forensik. Nanti Prof Yudi yang akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita sama-sama ikuti jeda iklan berikut ini. Kami akan segera kembali di Erlangga Forum edisi ke-179, The Role of Forensics in Revealing the Mystery of a Case. Kami segera kembali. Kami memberikan pelajaran smart policing terkait dengan pengelolaan keamanan di Jawa Timur. Jadi saya sampaikan beberapa contoh. Saat ini Polri sedang menyusun smart security
untuk pengelolaan keamanan di ibu kota negara Nusantara. Sana akan diciptakan smart city, nah, smart security harus juga link up dengan pengelolaan kota pintar nanti di sana. Mudah-mudahan itu bisa kita adopsi ke Jawa Timur. Nanti di Jawa Timur, karena Jawa Timur ini adalah hub, adalah connectivity pertama ke ibu kota negara di Kalimantan Timur. Karena sejarahnya Jawa Timur ini adalah dropping logistik yang banyak di Kalimantan itu dari Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di Jawa Timur sehingga pengelolaan aspek keamanan itu kita betul-betul bisa bagus dengan menggunakan transformasi teknologi yang sekarang berkembang di Indonesia. Ya. Kemudian Pak, kesan-kesannya menjadi narasumber di acara hari ini Pak? Alhamdulillah senang masyarakat peserta pasca sarjana antusias dari diskusi sedikit dengan rekan-rekan profesor besarnya di pasca sarjana. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengayaan kawan kita termasuk sharing ilmu dengan para peserta program pasca sarjana. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita semua tahu bahwa sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga ini mencetak generasi-generasi muda unggulan yang diharapkan akan menjadi leaders dalam bidang apapun di negara ini. Tadi saya menyampaikan bagaimana menggugah kepada mereka bahwa kita sebuah negara besar yang memiliki berbagai macam keunggulan. Keunggulan geografi, keunggulan demografi, keunggulan sumber daya alam dan sebagainya. Nah itu tentunya harus dilaksanakan tata kelola yang baik sehingga kita memiliki keunggulan kompetitif dengan negara-negara lain baik pada tatanan regional maupun pada tatanan global. Dan tentunya itu harus dimotori oleh sumber daya manusia yang unggulan yang salah satunya adalah dihasilkan oleh sivitas akademika yang ada di Universitas Airlangga. Ya baik sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, kita kembali lagi di Erlangga Forum sore hari ini yang membutuhkan sedikit energi lebih besar ya sahabat Jawa Timur untuk mentranslitkan. Tentunya sahabat Jawa Timur yang mendengarkan mendapatkan insight lebih selain memahami materi yang disampaikan juga memahami bahasa. Kita bilingual, kita kan SDGs gitu ya. Indonesia Maju 2000, Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu langkah yang ditempuh oleh Sekolah Pasca Sarjana adalah menghadirkan tamu bersifat internasional yang mewajibkan, mengharuskan sahabat Jawa Timur untuk bilingual, belajar bahasa Inggris gitu ya. Dan sore hari ini kita masih membahas tentang the role of forensics in revealing the mystery of case. Dan Erlangga Forum sore hari ini, sahabat Jawa Timur, disiarkan secara serentak di beberapa LPPL di Jawa Timur. Suara Madiun, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Persada Blitar, Suara Lamongan, dan Klasik Radio Malang. Dengan dua narasumber utama kita sore hari ini, Dr. Swikar Lama, Faculty Member of School of Behavioral Forensic, National Forensic Science University India, dan juga Dr. Ahmad Yudianto, Dr. SPF MKes SH, Koordinator Program Studi Magister Ilmu
forensik ya yang sebentar lagi akan segera bergabung bersama kami. Kita akan segera kembali ke Indonesia dengan hadirnya Prof Yudi. Setelah kita membahas tentang apa sih forensik itu dan apa saja sih yang sudah diselesaikan forensik, bagaimana forensik menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dikategorikan misteri, dan beliau juga sudah menjelaskan kategori permasalahan yang bersifat mystery of case. Kalau dicari padanannya dalam bahasa Indonesia mungkin permasalahan yang complicated atau permasalahan yang memang sulit diselesaikan karena tidak ada bukti-bukti yang secara material bisa diindra gitu ya kan. Kalau misalnya korupsi jelas bisa diindra, uangnya ke sini ke sini. Kalau misalnya begal di jalan pun bisa diindra dan sebagainya. Tapi misteri tadi beliau menjelaskan seperti ketika suicide, orang bunuh diri ternyata setelah ditelusuri itu mendapatkan mimpi dari leluhurnya gitu. Leluhurnya untuk kamu harus gantung diri supaya kamu nanti hidup kembali menjadi orang yang lebih baik, lebih kaya gitu. Dan ketika itu dilakukan, ternyata mendapatkan dia ternyata saya nggak bisa kami tidak bisa memastikan apakah yang bunuh diri itu kemudian hidup kembali atau tidak, tapi di kepercayaan yang dipercayai gitu ya, entah itu halusinasi entah itu beneran, itu yang bersangkutan bunuh diri dan hidup kembali di lanjutannya. Dan masih bersama kami Mr. Swikar Lama dan Prof. Yudi sudah hadir bersama kami. Selamat sore Prof. Yudi. Ya, yang penjaga gawangnya sudah datang, sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum. Jadi tadi Prof. Yudi mungkin kalau mau minum dulu, bisa ya. Dari perjalanan jauh ya Prof ya. Saya enaknya manggil Pak Yudi atau Prof Yudi atau bagaimana Prof? Ini supaya nyaman dengan pendengar kami juga. Pak Yudi, baik. Sahabat Jawa Timur, Pak Yudi sudah bergabung bersama kami di Erlangga Forum sore ini. Pak Yudi, tadi saya dan sahabat Jawa Timur dan juga Mr. Swikar sudah berbicara tentang ilmu forensik dari pemahaman beliau gitu. Mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan juga ke sahabat Jawa Timur bagaimana peluang atau potensi ilmu forensik ini khususnya untuk masyarakat Indonesia. Ya, baik. Halo, ya, baik. Mohon maaf agak terlambat ya. Jadi saya berbicara terkait dengan Magister Ilmu Forensik dulu ya. Jadi Magister Ilmu Forensik yang ada di Sekolah Pasar Sarjana ini merupakan pertama kali untuk di Indonesia khususnya ya. Dan sejak tahun 2009 sampai 2020 itu merupakan satu-satunya prodi magister ya. Dan sejak tahun 2020 berdiri Magister Ilmu Forensik ya, tapi di universitas yang lain. Jadi melihat dari perkembangan beberapa mahasiswa yang masuk, memang sekarang ini sejak beberapa kejadian-kejadian terkait dengan kriminal khususnya ya, pidana ya, yang istilahnya memakan waktu banyak berita ya, seperti kasus Sambo, kasus Jessica Mirna yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, itu membawa adik-adik kita ya yang baru lulus itu tertarik untuk mengetahui forensik itu apa sebenarnya. Nah, ini di luar ekspektasi saya. Dulu perkembangan dari S2 forensik itu ya tahun 2009, saya juga merupakan yang mengawali pendirian ini ya. Dulu awalnya pendirian dari Magister Ilmu Forensik ini sebenarnya dikhususkan pada institusi-institusi, yaitu adalah Latfor khususnya di bawah Polri ya, Kejaksaan kalau saya baca di naskah akademiknya itu. Tapi dalam perjalanannya di dua institusi tersebut itu jarang. Justru bagi mereka yang baru lulus, dan itu tertariknya sehingga sekarang ini
yang awalnya forensic science yang ada di Sekolah Pasar Jaya ini memang spesifik pada ilmu eksakta, ya. Tapi dengan perkembangannya ada beberapa adik-adik kita yang masuk itu dari ini non eksakta, seperti psikologi dan sebagainya. Sehingga sekarang ini mereka itu ingin tahu bagaimana cara cara menanggulangi, cara mengungkap dalam sebuah kriminal, ya. Ternyata dalam mengungkap sebuah kriminal itu tidak hanya dari satu keilmuan. Tentunya harus dari beberapa keilmuan. Nah, ilmu forensik ini adalah ilmu terapan. Sehingga semua background ilmu itu bisa masuk di situ. Itu. Jadi ke depannya tentunya ini sangat dibutuhkan, ya, apalagi kalau melihat dari peta kejadian kriminal, ya, khususnya di Indonesia, trennya akan meningkat, ya kan? Trennya meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, motif-motif dan metode yang digunakan itu sudah mulai perubahan dengan dengan teknologi. Dulu kan tidak ada. Kita menggunakan seperti IT dan tidak ada kan. Jadi langsung istilahnya head to head, ya. Tapi sekarang saya duduk di sini bisa membunuh atau melakukan tindak pidana di luar sana. Nah itu. Sehingga sekarang ini sudah arah ke situ, masyarakat khususnya adik-adik Gen Z, ya. Gen Z ini sudah mulai banyak tertarik terkait dengan ilmu forensik ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, luar biasa Pak Yudi. Jadi sebenarnya peluang atau potensinya besar sekali. Tidak hanya dari jurusan hukum saja ya Pak Yudi yang bisa masuk ke ilmu forensik ini, ya. Semua jurusan departemen bisa masuk ke S2 ilmu forensik ini. Iya, bukan S2, tapi ilmu forensik ini mencakup semua keilmuan. Ya. Jadi di situ ada ilmu eksakta dan ada ilmu non eksakta, ya. Sehingga seperti orang sarjana hukum dia bisa dari kedokteran juga bisa di situ, ya. Baik, terima kasih Pak Yudi. So, Mr. Swikar, he told that the generation or younger people like our students or your student have a cyber thing. So what do you think about is cybercrime can solve by forensic science? I agree with sir, and definitely it can be solved because we have a branch of digital forensics which can use social media analysis. There can be also the analysis and tracing of softwares and all the programs and whatever it can be. They can solve cases of phishing. They can solve cases of what you call spamming and all those things. So, but they need to have specialists. Like as I told you, forensic science is a multidisciplinary subject. So every scientist is specialized in a field. So for the digital forensics, we require people who have a background in information and technology, and they have a thorough knowledge about all these things. Then it can be solved. There have been certain cases. There was a case where a bank robbery happened, and in that particular case, they had been very careful to not leave any forensic evidence. They had covered their hair with certain caps and all that. They wore gloves. They were not even speaking so that their voice cannot be recognized, and they were just using body language or speech. So they were doing that, and everything was done so properly that the police could not trace the criminals. But then ultimately, one police officer thought out of the box and called a cyber expert to do it. And then he went through the social media profiles and he did a filter. And then he found that certain youngsters were discussing about this bank robbery in that social media. And then after filtration and social media analysis, the criminals were caught. So the technology can even help in certain traditional crimes. Like in this case, a bank robbery was also solved by using the cyber technology.
Oke, berarti ini ya Pak Yudi, ini menjadi salah satu daya tarik juga ya ke ilmu forensik, bahwa kalau generasi Z ini kan hubungannya pasti sama digital gitu ya. Nah, ketika Mr. Swikar explain, menjelaskan bahwa oh bisa diselesaikan dengan ilmu forensik, ini juga menjadi salah satu daya tarik juga untuk sahabat Jawa Timur, sahabat Elangofor, bahwa ilmu forensik itu tidak hanya yang berbau atau hal-hal yang tradisional tubuh dan sebagainya. Ternyata cybercrime pun bisa diselesaikan secara forensik. Mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana cybercrime itu bisa diselesaikan dengan ilmu forensik, dan sekaligus menawarkan ke generasi muda bahwa ya, ini tidak hanya terkait dengan tubuh saja, tetapi juga ada digitalisasi dan sebagainya. Monggo Pak. Ya, jadi sekarang seperti saya sampaikan bahwasanya kalau kita bicara tentang kriminal itu sekarang sudah apa mengikuti ilmu teknologi ya. Jadi kalau dulu kalau kita mau melakukan kejahatan harus fisik, ya. Tapi sekarang tidak. Jadi orangnya ada berada pelakunya itu bisa berada di luar wilayah. Nah itu. Nah sekarang cybercrime dan juga ada digital forensik ya, dan sekarang ini sudah berkembang ya. Dan di kita di program studi ilmu forensik khususnya di Sekolah Pasar Sarjana itu sudah memiliki terkait dengan digital forensik ya. Salah satu mata kuliahnya itu adalah komputer forensik. Ya, ternyata adik-adik kita ya, mahasiswa-mahasiswa S2 forensik itu yang sudah lulus itu arah penelitiannya yaitu terkait dengan tesis itu banyak ke arah ke situ, Mbak. Jadi banyak penelitian-penelitian terkait dengan ini dengan digital ya. Seperti kemarin itu kalau nggak salah itu adalah penggunaan HP ya, apakah dia di hacker istilahnya itu sudah banyak di penelitian kita. Itu yang daya tariknya ya. Nah, itulah salah satu mengapa ilmu forensik ini khususnya di Sekolah Pasar Sarjana ini ya oleh pimpinan ya itu kuotanya justru dinaikkan karena melihat animo dari masyarakat itu sangat sangat tinggi ya dan dilihat memang perspektif ke depan itu istilahnya ahli forensik ini memang sangat dibutuhkan, terutama di negara-negara berkembang ini kan angka kejadian kriminal ini trennya akan meningkat, termasuk dengan metodenya ya itu kan sangat mendukung sekali ya. Sekarang memang arahnya ke situ, ke IT atau cybercrime serta digital forensik ya. Oke, baik Pak Yudi. Tadi Mr. Swikar has explained about career opportunity in India. Bagaimana di Indonesia? Kesempatan berkarir ketika sudah lulus dari ilmu forensik itu kemana aja, Pak? Ya, memang ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ketika saat saya melakukan wawancara ya calon mahasiswa. Itu salah satu pertanyaan itu adalah nanti ke depannya apa ya. Nah, ilmu forensik ini kan termasuk ilmu terapan, Mbak ya. Jadi dia sebenarnya bisa masuk kemana saja. Ya. Jadi rata-rata alumni kami kalau nggak salah sejak tahun 2020 sampai 2009 sampai sekarang ini ada kurang lebih sekitar 110 sampai 120 alumni ya. Yang mana rata-rata itu sekitar 40% adalah dosen. Dosen ya. Karena mereka itu ketertarikannya terhadap ilmu forensik terutama dosen itu karena S2-nya. Karena S2 kan sebagai syarat untuk menjadi staf pengajar kan S2. Sedangkan 30% itu adalah praktisi ya, dalam ini adalah bekerja di bekerja di bidang forensik, apakah itu sebagai analisator ya, analisis ya kebijakan itu, dan yang lainnya adalah sesuai dengan institusinya, karena kami ada institusi dari polisi, dalam ini adalah lapor ya, dan juga ada dari Balai POM, ya itu. Ya. Dan hampir 20% sampai 25% itu melanjutkan pada S3. Belum. Oh, belum. Jadi tapi dia tertarik, kesempat pertanyaan yang ditanyakan oleh alumni, Dok, kapan mendirikan S3 forensik? Nah ini yang kami masih mencoba-coba, kan kemarin sudah
beberapa waktu lalu saya sempat ketemu dengan Prof. Badi selaku direktur. Dia menyampaikan justru menantang kami kalau misalkan ya anunya banyak bisa bisa dibuka untuk program doktor forensik science ini. Mungkin kalau misalkan itu memang terlaksana, mungkin Pertama lagi satu-satunya pertama di Indonesia. bukan di Indonesia saja, di Asia mungkin ya. Oke. Baik Pak Yeah. Yudi. Luar biasa. Is there any postgraduate in forensic science on your country? We have forensic science, like even in our university, we have MSc in forensic science, we have BSc, MSc in forensic science, and then it's also integrated with other subjects like BSc, MSc in criminology and forensic science. And then there are others in management, like we have forensic accounting, we have MSc in MTech in digital forensics. So it's specialized also is there like MSc toxicology, MSc odontology. So there are specialized fields of forensic psychology also, which is being taught in India. Oke, great. Jadi kita bisa itu ya Pak ya, sebenarnya studi banding dan juga mengadaptasi apa yang sudah dilakukan oleh India. Ya, sudah di sana kan mungkin yang berbeda dengan India adalah sistemnya, Mbak. Oke. Ya, kalau di sini sistem kita kan forensik itu semacam ilmu terapan yang digunakan oleh para ahli untuk membantu penegakan keadilan. Nah, di Indonesia sistem peradilannya adalah kontinental, di mana ahli dalam forensik itu berada di bawah penyidik. Sehingga ketika melakukan suatu pemeriksaan terhadap barang bukti, dia tidak serta-merta bisa langsung melaksanakan, tetapi ada surat permintaan dari penyidik. Itu berbedanya di situ. Kalau di India mungkin atau yang saya tahu di beberapa negara, kalau misalkan ada proses pemeriksaan, ahli dalam forensik bisa langsung melaksanakan. Birokrasinya? Ya, birokrasinya beda birokrasi. Karena sistem kita adalah sistem kontinental, yang mana itu sebenarnya merupakan jeplak, karena dijajah oleh negara Belanda sekian sehingga menggunakan sistem tersebut. Kalau India mungkin berbeda. Nah, sistem peradilannya. So we have different system bureaucracy. In Indonesia, it's difficult bureaucracy about your permission and etc. In your country, maybe it's so easy to have permission to do investigation or something like that. To victim or in criminal case, yeah. That's what you are asking. In your country, is easy or difficult to have permission to make an investigation? By the police or by the forensic? It is like attached. So if a case is referred, like the law enforcement, for example, if a particular police is given if the police department gives the responsibility to a forensic lab or maybe even a department in our university, they bring the offenders or the suspects to our lab and they will accompany and they will give all the permission. So that's fine. They don't interfere much in the investigation of scientific methods of investigation. So if the sample is sent to the forensic labs, they do it independently. There's no so much kind of interference by the police out there. Yeah. Jadi sahabat Jawa Timur, ini yang membedakan antara developing country ya Pak, mungkin ya, developing country dan juga India mungkin sudah negara yang cukup maju. Jadi sistemnya juga baik, kemudian kepeduliannya apa yang mungkin ya, kepedulian terhadap hukum dan keadilan itu juga baik itu ya. Itu yang membedakan antara Indonesia dan juga India. Bukan berarti kita tidak baik ya Pak ya. Mungkin kita berbeda sistem gitu ya Pak ya. Bukan tidak baik, tetapi kan berbeda sistem. Ya. Di India mungkin belum pernah dijajah oleh Belanda. Nah iya betul. Inggris tapi Pak jadi sama Inggris ya. Sehingga lebih menganut sistem yang ada. Inggris yaitu. Ya sebenarnya bukan baik tidak baik, tetapi karena sistem kita menggunakan sistem kontinental, ya seperti itu sistemnya. Ya. Baik. So last question for you, Mr. Swikar. Sorry. You are an expert in forensic science, right? So are there any cases where forensic discoveries have changed traditional views or corrected mistakes that have been made?
Well, even in the Indian context as well as in international context, a lot of crimes which had happened, and there was no other evidences. Like especially in crimes like rape and murders, there are like rarely some witnesses who have seen it, and sometimes even the witnesses don't cooperate and all that. So in those cases, when DNA analysis was used, a lot of crimes have been solved by using DNA analysis as well as fingerprint analysis and all that. And like there's several cases like where the forensic science evidence has helped when there were no witnesses, or when, as I mentioned, even in this particular case, the Jessica Lal murder case, where because it was done by an influential son of a politician, there were no witnesses who were cooperating. So they used forensic science evidence to actually solve the case and all that. Oke, sure. Jadi sahabat Jawa Timur, ilmu forensik beliau sebagai seorang expert ilmu forensik itu ternyata ilmu forensik mengubah cara pandang orang terhadap sebuah kasus kriminal. Kadang ketika tidak ada witness atau ketika tidak ada saksi, ternyata itu tetap bisa menyelesaikan masalah melalui analisis DNA, kemudian analisis tempat perkara, kemudian juga analisis alat yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi itu merubah view yang dulu kita mungkin lihat, oh kalau nggak ada saksi berarti nggak bisa ini menjadi tersangka gitu ya Pak, atau ini yang menjadi korban. Tetapi ketika sudah ilmu forensik ini masuk, itu merubah sudut pandang atau persepsi orang terkait dengan witness. Ketika nggak ada saksi nggak apa-apa, karena kita bisa mengolah atau menemukan bukti-bukti lainnya melalui DNA, mungkin kalau tubuhnya masih ada, kemudian juga melalui tempat perkara yang beliau sebutkan tadi, dan juga barang-barang bukti atau barang-barang yang ada tersisa di mana di situ ada fingerprint atau jejak jari atau mungkin juga darah dan juga bagian-bagian tubuh yang lainnya, rambut dan lain sebagainya, beliau jelaskan. Pak Yudi, sebagai penutup di sore hari ini sekaligus memberikan satu invitation kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur dan juga Indonesia. Apa selain peluang tadi sudah dijelaskan, apa keuntungan lain ketika kita mempelajari sebuah ilmu forensik? Misalnya, saya cuma pengen belajar aja, saya nggak pengen bekerja ABC, tapi saya tertarik saja. Mungkin sekaligus invitation atau undangan kepada seluruh pendengar sahabat Jawa Timur untuk bergabung bersama kami di ilmu forensik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Ya, jadi seperti disampaikan oleh Dr. Swikar tadi, bahwasanya yang diperiksa oleh seorang ahli forensik adalah saksi diam. Nah, disitulah semua ahli berkecimpung untuk bagaimana caranya bahwa saksi yang diam tersebut bisa berbicara. Maka salah satu dari alumni saya itu, bukan alumni saya, tapi alumni Magister Ilmu Forensik itu membuat sebuah pengalaman dia dibukukan. Dia alumni kami itu dari S2 dengan judul buku TKP Berbicara. Ya. Nah, dengan mempelajari ilmu forensik, maka tentunya bukan berarti kejahatan di muka bumi itu tidak ada atau berhenti, tidak. Tetapi dengan mempelajari ilmu forensik, itu tentunya akan membantu mempercepat terungkapnya sebuah masalah, dalam ini masalah hukum. Kalau pidana atau tindak kriminal itu tidak mungkin terhapus di muka bumi ini. Ya, itu memang dari awal seperti itu. Sehingga harapan kami ke depan dengan kita mengetahui ilmu forensik ini atau kita mempelajari ilmu forensik ini, harapannya tentunya bisa mempercepat proses penegakan hukum di Indonesia khususnya itu ya. Nah, ada satu maksud saya, pengalaman saya, karena kebetulan background saya adalah seorang dokter dan ahli di bidang forensik. Pengalaman saya kurang lebih hampir 20 tahun berkecimpung di dunia forensik. Ada satu kalimat atau satu kata yang sering kami pegang, yaitu setiap tindak pidana atau setiap kriminal akan selalu meninggalkan jejak. Dengan jejak itulah seorang ahli forensik bisa mengungkap apakah ini adalah mengungkap tindak pidana atau bukan. Dengan jejak itulah mengetahui siapa pelaku dan siapa korbannya. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Yudi. She told us that every cases always left trace, but always left trace, fingerprint, footprint. Do you know footprint trace?
Nah, so Mr. Swikar, for your closing statement or closing remarks, how do you promote forensic science to people out there? What interesting things in forensic science? What advantage when you learn about forensic science, please? I guess the best possible way is through education, either in the colleges and universities. They should have some basic, so at least a paper of forensic science to understand. Like, for example, in our university, although we have different departments which are not directly related to forensic science, maybe it's School of Law and all this, but it is compulsory for them to study a paper in Introduction to Forensic Science. So they have a basic knowledge about the forensic science. The other way is also through the media, the social media and the media itself. Like, for example, in our university, we have a course in forensic journalism. So in many cases earlier, what was happening in India was also like some kinds of crime news or crime reporting. These people did not have much knowledge about the crimes or how things are happening about the forensic science. They were just reporting. So now it is becoming necessary that even journalists who are reporting crimes and all, they should have knowledge about forensic science and all that. So if these the media and the social media promote it, I guess people will have awareness and knowledge about forensic science. Awareness ya, terkait dengan peduli gitu ya Pak Yudi ya, bahwa forensic science atau ilmu forensik ini penting sekali. Sahabat Jawa Timur, sahabat Erlangga Forum, usai sudah Erlangga Forum sore hari ini berbobot dan berat sekali bahasan yang kita bahas, tetapi ada banyak hal yang kita bisa peroleh terkait dengan forensic science atau ilmu forensik ini. Kita tidak hanya mempelajari tentang ternyata ilmu forensik itu tidak hanya berkaitan dengan hukum saja, tetapi juga tentang perspektif. Kita dengan belajar ilmu forensik bisa mengubah perspektif kita terhadap permasalahan atau suatu perkara yang nyatanya tidak bisa diselesaikan dengan cara sederhana, tetapi dengan ilmu forensik bisa menemukan jejak atau bisa menemukan cara-cara untuk mengetahui siapa korban dan juga siapa pelakunya. Sahabat Jawa Timur, sore hari ini The Role of Forensics in Revealing the Mystery of a Case di Erlangga Forum edisi ke 179 berakhir sudah dengan dua narasumber luar biasa sore hari ini, Dr. Swikar Lama, dosen dari School of Behavioral Forensic National Forensic Science University India, dan juga Dr. Ahmad Yudianto, Dr. SPF MKes SH, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Banyak sekali hal yang seperti yang ingin Anda tanyakan, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, maka harusnya Anda jika ingin bertanya lebih lanjut, bergabunglah bersama kami di departemen atau di ilmu forensik yang ditawarkan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Terima kasih untuk LPPL Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun, RGR Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Persada Blitar, Kabupaten Blitar, Suara Lamongan, Kabupaten Lamongan, dan Klasik Radio Malang, Kabupaten Malang. Terima kasih. Thank you for Dr. Swikar Lama for coming in join with us. Terima kasih, beliaunya bisa mengucapkan terima kasih juga Dr. Ahmad Yudianto. Pak Yudi sudah bergabung bersama kami jauh-jauh dan memberikan insight luar biasa. Dan kami tunggu Anda untuk bergabung bersama ilmu forensik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Sampai bertemu di Erlangga Forum edisi selanjutnya. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Third Summer School is an annual international agenda of postgraduate school Universitas Airlangga. Is the opening of the Third Summer School, opened by the representative from the East Java Provincial Government, Director, Airlangga Global Engagement, Vice Director 1, Postgraduate School, and the conveners. Well, the topic of regionalism and regional cooperation is I think, in the world we're living in today, a very important topic. We are living in a world of tension, and so I think it's important to stress the positive and the potential benefits of cooperating regionally in many areas, not only in the area of security, but also in other areas like infrastructure, economics, health, and so on. And so with this summer
school, what we try to do is indeed to have a look at cases and successful cases of cooperation in a number of areas, and specifically, and that's the focus also of this year's summer school, is to look at how regions can help in facing crisis, different kinds of crisis, health crisis, humanitarian crisis, environmental crisis, and so on. So that's the topic of this week. So during the whole week we will look into this with the help of a number of experts coming from many places, and with participants also coming from many different countries. Thank you very much. Summer School ini salah satu kegiatan yang luar biasa ya, yang meningkatkan visibilitas atau coverage dari Universitas Airlangga di dunia internasional. Kita kerjasama dengan kampus di Eropa dan beberapa benua lainnya. Harapannya dengan acara ini UNER semakin terdengar di kancah internasional, tidak hanya dari mengadakan kegiatan saja, namun juga kompetensinya. Nah, salah satu dari luaran conference ini diharapkan kita bisa menjalin kerjasama dengan beberapa partner, dan juga UNER mungkin bisa memberikan rekomendasi terkait isu-isu terkini dalam kancah global. At this day, there are 2 lectures delivered by Dr. Philip De Lombardi and Dr. Paradorn Rangsimahpor. Thank you so much for your great Day 2.